Kita menuju ke informasi yang pertama pemirsa. Kospin Jasa Pekalongan diguncang kasus penggelapan dana sebesar 2,3 miliar rupiah oleh karyawannya yang memanipulasi pinjaman fiktif untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terungkap melalui audit internal, meskipun kerugian besar layanan koperasi tetap berjalan normal. Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kospin Jasa Pekalongan mengalami kejadian tak terduga setelah salah satu karyawannya, Christian Adiguna, ditangkap atas tuduhan penggelapan dana sebesar 2,3 miliar melalui skema kredit fiktif. Modus yang digunakan tersangka adalah mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota yang sah, kemudian mencairkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terungkap setelah ada kejanggalan dokumen pinjaman dalam audit internal pada Januari 2025. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Christian Adiguna yang menjabat sebagai account officer menggunakan posisinya untuk memanipulasi pengajuan pinjaman atas nama anggota yang tidak pernah mengajukan pinjaman dan mencairkan dana tersebut ke rekening yang dipalsukan. Tersangka diduga menggunakan dana itu untuk kebutuhan pribadi termasuk judi online dan trading. Kasus ini mencatatkan total kerugian hingga 2,3 miliar rupiah. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayuda Widiatmoko menyebutkan, tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dana karena jabatan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sejumlah barang bukti diamankan seperti dokumen pengangkatan karyawan, slip gaji, data pencairan dana, dan bukti transaksi. Dia mengajukan pinjaman, tetapi atas nama orang. Orangnya tidak tahu. Kerugian tapi berapa, Dan? Nominalnya bervariasi sih, sekitar puluhan juta ya. Tetapi mulai dari 50 juta. Total sekitar ya 2 miliar. Yang dijaminkan apa, Dan? Pengurus inti yang dijaminkan apa itu? Surat berharga, sertifikat? Tidak ada jaminan, jadi hanya pengajuan karena sekarang ini kan banyak penawaran berupa pinjaman tanpa agunan. Sudah cair semua itu, Ya, sudah dan digunakan oleh pengurus atau pelaku itu sendiri, tetapi ya itu kerugian kan menjadi kerugian dari pihak Kospin Jasa ya. Ya terlibat sendiri atau berkelompok berapa Ya. orang? Berapa orang yang terlibat? Dia sementara pengakuannya sendiri, ya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Baik kan jelas masyarakat Kota Pekalongan yang dirugikan, yang data dirinya digunakan untuk pengambilan kredit ya. Marketing yang mempunyai akses di bidang keuangan di Kospin Jasa. Ya. Uangnya sudah orang-orang fiktif, data fiktif. Hasil dari penyelidikan dan penyidikan itu sekitar 70 orang yang Sekitar Pekalongan itu banyak. Ya, bukan. Jadi begini, Kospin ini mungkin mencurigai ya kenapa harus kas uang masuk ini ada yang mungkin janggal. Kemudian setelah hasil dari penyelidikan kita ternyata memang ada beberapa permohonan dari kredit itu yang tidak betul. Menanggapi kasus ini, bagian operasional Kospin Jasa, Respati Adiputra memastikan layanan kepada anggota tetap berjalan normal, tanpa adanya gangguan pada sistem cash flow koperasi. Respati menyebutkan tidak ada anggota yang dirugikan akibat perbuatan tersangka. Sebagai langkah preventif, Kospin Jasa telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan sumber daya manusia internal guna mencegah terulangnya kejadian yang serupa. Ya, kami dari Kospin Jasa berstatement bahwa memang betul ada oknum karyawan yang saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Pekalongan Kota. Bapak Ibu sekalian kan pasti sudah mengetahui ya bahwa press release tadi yang sudah disampaikan di Polres Pekalongan Kota menyampaikan bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam jabatan. Dalam hal ini oknum karyawan tersebut melakukan penggelapan dana. Yang dilakukan dari Kospin sendiri apa itu? Yang pertama kami pastikan dari Kospin Jasa
tidak ada anggota yang dirugikan. Ini terungkapnya kasus ini berkat apa ini, Pak? Jadi awal mula pengungkapan kasus ini adalah saat adanya pemeriksaan audit internal oleh pihak internal kami, kemudian melakukan beberapa konfirmasi ke anggota sehingga ditemukan penggelapan dana tersebut. Artinya pelaporan ini katanya dari Kospin sendiri? Ya, pelaporan ini memang hasil dari tindak lanjut dari hasil audit internal Kospin Jasa, Pak. Langkah ke depan agar tidak terulang. Yang pertama, Kospin Jasa pastinya sudah melakukan evaluasi menyeluruh, Pak, baik di internal kami, kemudian di sistem karyawan juga kita sudah melakukan pembinaan ulang, bahwa dengan adanya permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Kospin Jasa, kami pastikan tidak berpengaruh terhadap apapun yang ada di Kospin Jasa. Saat ini Kospin Jasa untuk kegiatan operasional, kemudian hal-hal lain yang sifatnya dengan anggota itu kami pastikan berjalan sesuai dengan seperti biasanya. Pelayanan tetap berjalan, Pak, ya? Alhamdulillah pelayanan saat ini berjalan dengan baik. Sementara itu di hadapan polisi dan awak media, tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku uang tersebut sudah habis untuk kepentingan pribadi, diantaranya untuk judi online dan trading. Trading. Menang atau kalah, Pak? Menang atau kalah? Kalah. Udah berapa? Sejak kapan itu trading? Buat judi juga, Pak? Iya. Judi online? Iya. Itu habis semua atau ada sisa, Pak? Habis semua. Berapa lama itu, Pak? Sampai 2 tahun. Bisa lolos model. Mas, kok bisa lolos tuh caranya gimana itu, Mas? 4 tahun. Mas, kok bisa lolos? Akses dapatnya saya dari data-data. Untuk KTP-nya dapat dari mana, Mas? Itu apa? Dari peminjaman kecil. Pencairannya gimana? Diantarkan uangnya atau gimana? Uangnya kan diambil dia sendiri. Oh, berarti nggak hadir ya? Nggak ada jaminan. Robani, Batik TV melaporkan.